Hakim-Hakim 14. Kita membaca dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang keempat. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Allah jelas-jelas tidak menghendaki orang-orang dari bangsa Israel menikah dengan para penduduk asli Kanaan. Mengenai kawin campur ini, ia bahkan sangat tegas seperti yang dikatakan dalam Keluaran 34 ayat yang ke-16, juga dalam Ulangan 7 ayat yang ketiga. Mengapa di pasal ini Allah seolah-olah menyuruh Simson untuk menikah dengan seorang gadis dari Filistin yang bahkan tidak direstui oleh orang tuanya? Di sini kita benar-benar bingung. Tentunya Anda dan saya memiliki pikiran yang sama. Tetapi meskipun demikian, setelah membaca beberapa tafsiran, saya mendapati pola Allah dalam bekerja yang kadang memang tidak masuk akal. Pernyataan pada ayat keempat yang membuat kita bingung tidak lantas menunjukkan bahwa Allah membangkitkan keinginan Simson untuk menikahi seorang yang tidak percaya. Sebab awalnya Simson sebenarnya didorong oleh keinginannya sendiri untuk mencari seorang pendamping dari mereka yang bukan umat Allah. Bandingkan dalam Yakobus 1 ayat 13-14. Niat Simson itu bukan dari Allah, tapi dari dirinya sendiri. Tetapi Allah kemudian memang menggunakan niat Simson itu sebagai kesempatan untuk mencapai maksudnya terhadap orang Filistin bagi kebaikan Israel. Yang saya maksud dengan pola Allah dalam bekerja adalah, jika dipikirkan, Allah sebenarnya sering memanfaatkan orang yang berkarakter buruk dan peristiwa yang nampaknya buruk menjadi alat untuk melaksanakan rencananya. Apakah Yudas memang dibuat Allah sebagai seseorang yang tamak? Sama sekali tidak. Ketamakannya itu benar-benar berasal dari hatinya sendiri, hingga akhirnya ia secara tidak langsung membantu mewujudkan kejadian penyaliban Yesus di atas kayu salib. Lalu Pontius Pilatus, apakah Allah yang membuat dia takut mengambil keputusan sesuai dengan hati nuraninya? Sama sekali tidak. Ketidakberaniannya benar-benar berasal dari hatinya sendiri, hingga ia menjadi alat di tangan Allah untuk membawa Yesus ke bukit Golgota untuk memenuhi misi penebusan dosa umat manusia. Ya, faktanya di balik segala tindakannya yang mungkin tidak masuk akal bagi kita dan terkesan kontradiktif menurut pemikiran manusia, selalu ada rencananya yang baik di balik itu semuanya. Motif dari segala keputusan dan tindakan Allah adalah kebaikan manusia yang mengasihinya. Setialah merenungkan firman Allah, karena dari firman Allah lah kita tahu segala rancangan dan jalan-jalannya dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan